Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Fokus. Untuk minggu ini kita kembali menyapa Bang Jalaluddin. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita ke depan sehat-sehat semua ya, Amel ya. Iya, untuk diingatkan kembali Bang Jalaluddin ini merupakan pimpinan redaksi Koran Mimbar Umum. Jadi biasa Mimbar Fokus kita tetap membahas edisi Mimbar Umum dalam seminggu terakhir gitu ya. Jadi untuk edisi kali ini Bang, apa yang menjadi fokus utama kita Bang? Apakah tetap masalah-masalah migor itu atau gimana Bang masalah yang kita bahas? Masih tetap minyak goreng. Minyak goreng tetap jadi viral ya Bang ya? Iya, karena sampai hari ini pun persoalannya belum tuntas ya kan. Walaupun barangnya banyak, tapi harganya yang terus melesat ya kan. Nah, macam ini hari saya dengar itu minyak curah aja 20.000 per Padahal kilo. ditetapkan headnya itu minyak curah sebenarnya Bang ya, Iya, 14.000 ya. 14.000. Itu Bang yang ngomong siapa Bang kalau kita soal minyak migor ini Bang yang terakhir Bang? Udah ada dari gubernur atau dari pemerintah daerah udah dapat ngasih pernyataan nggak Bang? Baru dari tingkat-tingkat nasional, ini persoalannya kan kelihatannya kurang koordinasi antara instansi kementerian ya kan. Antara kementerian apa itu Bang? Ya, Kementerian Perdagangan Perdagangan dengan ke pihak Satgas ya kan, Satgas ya. dengan kepolisian. Ngelihat itu ya Bang ya. Kemarin Menteri Perdagangan menyatakan akan ada tersangka. Sebentar lagi akan diumumkan tersangka yang melakukan penimbunan ya kan. Penimbunan. Oh yang ada pernyataan bahwa ada mafia migor di Iya, Indonesia ini ya Bang iya, ya. ada mafia. Hingga ini hari tidak ada dan dibantah juga oleh Polri belum ada tersangkanya. Ini kan membingungkan rakyat ya kan. Artinya persoalan tidak selesai juga, solusi tidak ada, harga tetap tinggi, rakyat ya menjerit lah. Semalam itu ada ibu-ibu menulis itu di media menyatakan ya bagaimana kalau mengatasi minyak goreng aja nggak bisa pemerintah. Ini sebetulnya kan selain menyedihkan tapi memalukan pemerintah juga. Seharusnya pemerintah kita malu karena apa? Tak selesai udah berbulan-bulan masalah ini tidak selesai, bahkan melebar. Kalah kita sama mafia ini ya Bang ya. Yang katanya mafia ada tapi tidak ada yang menyerah memberitahu siapa aja tuh mafia itu. Nggak berani ya Bang untuk diungkap siapa aja. Harusnya pemerintah tangkap segera ya kan. Kalau ada mafia tangkap. Apalagi pernyataan Menteri kemarin kan ada mafia minyak goreng. Jadi kalau memang dibilang ada mafia minyak goreng, kasih namanya ke polisian biar diserahkan, biar diselesaikan ya Bang ya. Tapi menangkap mafia saja pun belum menjadi solusi terakhir ya kalau tata niaganya tidak dibenahi. Tata niaga minyak kalau yang rakyat harapannya kan harga itu normal kembali seperti sedia kala ya kan, barangnya tercukupi, harganya terjangkau, itu yang diharapkan rakyat masyarakat. Di angka 7.000 sampai 13.000 kemarin ya Bang ya. Oke Bang, selain minyak goreng, apalagi nih yang menjadi topik utama kita Bang, fokus kita untuk minggu ini? Yang masih menarik dan terus berkembang itu tentang Bupati Langkat nonaktif ya kan. Terbit rencana perangin angin yang sudah ditetapkan tersangka dalam dugaan kasus suap. Tapi yang menarik itu kan dampak dari perbuatannya itu ada kerangkeng yang kasus kerangkeng di sana ada dugaan penyiksaan segala macam itu. Jadi Polda Sumut kemarin sudah mengumumkan ada 8 tersangkanya. Itu tersangka anak buah dari Bupati Langkat atau gimana Bang? Ya, anak buah semua Bang? Anak buahnya termasuk konon anak kandung. Anak kandung juga terlibat? Jadi yang kita pertanyakan sebenarnya sampai hari ini polisi belum mengusik-ngusik sang bupatinya sebagai tersangka gitu. Ada kejanggalan kayak di situ karena
Komnas HAM sudah melaporkan secara rinci, secara terang benderang keterlibatan, dugaan keterlibatan bupati sebagai ya kan yang memfasilitasi membuat kerangkeng kan dia, yang punya kerangkeng kan dia. Nggak mungkin yang melakukan ini mau sendiri gitu kan, tanpa perintah gitu kan. Sekali lagi berarti Bang ya, selain Migor terkait Bupati Langkat ini juga pemerintah belum bisa memberikan suatu kepastian hukum ya Bang ya? Jadi ada kecurigaan, kenapa yang diduga sebagai otak itu otaknya belum terjangkau, atau mungkin sesuai dengan keterangan Kabid Humas Polda, polisi masih mendalami ini, bisa saja belakangan nanti atau berikutnya akan ada tersangka baru ya kan. Yang tersangka yang konon katanya ada melibatkan oknum-oknum pun belum terbongkar juga sampai saat ini kan. Ini baru masyarakat sipilnya saja gitu. Jadi ini sesuatu yang dinanti oleh masyarakat. Penegakan hukum itu memang harus betul-betul tuntas gitu kan. Betul-betul tuntas karena ini ya kasusnya banyak, bukan kasus korupsi saja tapi ada kasus HAM ya Bang ya? HAM, kasus penganiayaan, penyiksaan. Banyak kasus ya Bang ya? Oke Bang, untuk nasional sendiri kita bahas apa nih Bang dalam seminggu terakhir yang menjadi fokus utama? Selain tentang minyak goreng, kisruh minyak goreng dan Bupati kasus Langkat Bupati Langkat, Mimbar Umum masih terus memberitakan tentang politik nasional, yaitu penundaan pemilu, wacana penundaan pemilu ya kan. Nah, ini memang sudah hampir-hampir mendekati final, tapi sekali lagi sebetulnya masyarakat Indonesia berharap agar ya Presiden kita Pak Jokowi menyampaikan kata kunci, betul-betul dikunci mati bahwa pemilu itu ditunda gitu kan. Jangan ada embel-embel kata-kata yang bisa membuka peluang lagi untuk diperdebatkan lagi ya kan. Karena mungkin diperdebatkan bisa saja, walaupun kemarin Wakil Presiden mengatakan mandat kami sampai 2024 ya kan. Tapi tidak ada penutup lainnya, bisa saja kalau mau disambung di amandemen misalnya undang-undangnya kan. Nah, jadi peluang-peluang yang lain yang memungkinkan untuk mungkin ya namanya politik ya bisa terus dinamis. Celah-celah akan terus dicari mungkin bagi orang yang kukuh untuk menunda pemilu ini ya kan. Celah-celahnya itu misalnya tentang anggaran yang sampai hari ini kan belum diketok palu ya, walaupun sudah ditetapkan kalau KPU juga sudah menetapkan bahwa mengatakan bahwa kami akan menggelar pemilu pada Februari 2024 ya kan. Anggarannya 86 triliun kalau nggak salah. Oh, jadi sebenarnya kalau untuk anggaran KPU sendiri sudah ada ya Bang ya? Cuman ini masih bisa dimain-mainkan lagi kalau memang masih ada keinginan sekelompok orang, para elit politik kita yang ingin menunda pemilu itu ya kan. Jadi ini masih menarik jadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat ya. Apalagi yang katanya Presiden mau 3 periode itu ya Bang ya? Iya, jadi mungkin dari sana. Kalau ini udah nggak bisa, masuk ke sana. Presiden 3 periode, jadi harus ada amandemen. Undang-undangnya. Ini akan dibangun terus nanti penguatan koalisi-koalisi. Sekarang memang ada 6 partai yang sudah menolak. Tapi namanya politik bisa mencair, bisa aja terjadi sebaliknya. Atau bertambah lagi nanti yang menolak, bisa saja. Kita wait and see lah kalau soal ini. Untuk politik di Sumatera Utara sendiri gimana Bang soal Pilkada 2024 itu persiapan? Iya, ini juga udah mulai udah mulai riak-riaknya udah mulai tampak ya kan, karena Pak Edi selaku petahana sudah memunculkan narasi-narasi. Ya kemarin itu di hadapan IJEK sendiri dia mau mengatakan bahwa dia mau bertarung lah, mau maju gitu. Nah, jadi kayaknya lawannya nanti IJEK sendiri yang sekarang jadi pasangannya ya kan. Jadi udah istilahnya mereka sudah pisah ranjang ya Bang pisah ya? Ranjang. Udah dipastikan itu Bang, pisah ranjang itu Bang? Kalau dari narasi-narasi yang berkembang ya kan itu istilahnya malah pekong ya kan. Pekong. Pecah kongsi ya kan.
walaupun tidak berantakan pecahnya ya kan, ya, masih Masih landai-landai selaras lah gitu. gitu ya, Tapi Bang. memang asumsi masyarakat Sumatera Utara akan terjadi Tekong ini, pertarungan lah ini antara Edi dengan Pak Ijek ini pada 2024 nanti. Jadi Ini memang waktunya lebih kurang 2 tahun lebih. sedikit lagi tuh Bang, 2 tahun lebih. 2024 udah persiapan nih kalau memang mau ambil apa sendiri ya Bang ya? Iya, kemarin itu sampai Pak Edi ada menyatakan pernyataan yang keras itu kepada pegawai, kepada ASN itu ya. Mungkin dia udah endus juga, dia mungkin udah dapat bocoran atau udah isu-isu bahwa ada ASN yang mau berpihak-pihak mendukung. Pendukung pilkada. Nah, ini Itu beliau udah keras ini menyatakannya, janganlah macam-macam gitu kira. itu memang ada aturannya ya Bang ya? Ada. Kalau ASN nggak boleh. Ada. Itu udah ada ya, Itu ada peraturan pemerintah nomor 42 kalau nggak salah. Jadi itu kalau dilanggar oleh ASN itu ada bisa dikenakan sanksi. Sanksinya macam-macam, bisa mutasi, bisa penundaan kenaikan pangkat, ya bisa macam-macam lah. Maka diharapkan kalau memang pilkada nanti mau berkualitas, jangan ada yang seperti itu. Jangan ada ASN yang memihak ya Bang ya? Harus dilaksanakan secara jujur, adil, rahasia. Nah, ini kalau kita mau gubernur kita ke depan, yang gubernur yang dipilih secara demokrasi, secara berkualitas oleh masyarakatnya. Karena memilih pimpinan 5 tahun ke depan itu memang harus hati-hati, tidak boleh salah pilih. Kalau salah pilih kita menderita 5 tahun ke depannya. Ya kan? Masalahnya sama kita itu ya Iya, Bang ya, karena ini menyangkut hidup kita walaupun kita hanya segelintir warga ya Bang ya. Karena pembangunan itu nanti kan yang dikomandoi oleh gubernur dan wakil gubernur. Kalau yang kita pilih tidak konsen, tidak tepat janjinya, ya kita yang rugi gitu kan. Makanya untuk jadi pemilih, jadilah pemilih yang cerdas ya kan, yang bisa melihat visi misi calon-calon pemimpin kita itu yang benar-benar bisa sesuai dengan visi misi rakyat juga gitu kan. Tapi kayaknya sekaranglah saatnya untuk melihat bagaimana kinerja para calon pimpinan daerah kita ini ya Bang ya. Oke, selain daripada masalah pilkada, pemilu, kayaknya selain itu ada lagi masalah yang kita bahas terusin dalam seminggu terakhir ini. Apa tuh Bang yang kita bahas lagi Bang? Ini kalau di Kota Medan kita dengar beberapa anggota dewan selalu mengingatkan Pemko agar memperhatikan kesehatan rakyat. Itu gimana Bang? Dengan COVID ini atau lain lagi? Segala macam bentuk yang untuk demi dalam rangka konteksnya kesehatan tentunya kan ya. Jadi tidak sekedar COVID kan, banyak penyakit-penyakit yang harus diantisipasi ya gitu kan. Karena itu salah satu ciri kemajuan daerah itu kesehatan rakyatnya bagus. Kalau kesehatan rakyatnya, masyarakatnya tidak baik, itu ada artinya daerah itu tidak maju. Kan taraf kesehatannya baik ya Bang ya. Kan Pak Bobi wali kota Medan kan ada program prioritasnya, 5 program prioritas, salah satunya mau meningkatkan kesehatan rakyat. Jadi ini diingatkan terus, ini hasil dari reses-reses DPR turun ke daerahnya, masyarakat ini ada laporan-laporan, mungkin ada temuan-temuan, mungkin ya kalau kita sedih itu waktu melihat viral yang di Sulawesi itu ya, seorang yang udah sakit parah, dia tidak punya KTP, tidak ada BPJS, mau diopname di rumah sakit harus dibawa di apakan KTP-nya dulu, tahu-tahu meninggal dia Bang. Soal jangan sampai terjadi seperti itu lah. Tapi mudah-mudahan tidak itu kan. Mudah-mudahan nggak ada warga Medan lagi yang kayak gitu ya Bang, yang nggak punya KTP, nggak dapat coverage ya Bang ya. Oke Abang, itu untuk Kota Medan. Kalau untuk Kota Medan selain daripada masalah kesehatan, itu masalah apa lagi yang kita bahas dalam seminggu terakhir ini Bang? Masih panas juga suasananya, saya tengok. Perekrutan kepala lingkungan. Oh, Kepling. Iya, Kepling itu Medan Jeli itu belum reda-reda juga. Ini bisa menimbulkan apalah namanya instabilitas kalau tidak diantisipasi oleh pihak-pihak terkait. Nah, jadi ini memang harus
wali kota harus segera menyelesaikannya lah. Ya. Perwalnya itu harus tetap dijalankan. Kemudian jika ada konflik antara pihak-pihak yang bersengketa, ya dipertemukanlah, ya kan, dipertemukan di satu meja, diselesaikan baik-baik supaya jangan terjadi konflik di tengah masyarakat. Ya karena kan? Kepling itu apa ya, bisa dibilang itu merupakan ujung tombak dari pemerintahan Kota Medan ya Bang ya. Ya, Kepling itu adalah level pemerintahan yang paling bawah yang langsung dengan rakyat. Masyarakat ya, dengan suara rakyat itu biasanya langsung ke Kepling. Kepling lah menindaklanjuti ke lurah sampai ke camat sampai ke wali kota ya Bang. kota. Bang, kalau boleh tahu Bang, kira-kira gaji Kepling itu berapa sih Bang? Sampai diperebutkan gitu, atau kayaknya kalau aku yang ngelihat Kepling itu banyak kerjaannya Bang, karena dia yang paling, istilahnya kalau yang namanya ujung tombak itu pasti kerjaannya itu paling banyak tuh Bang. Kenapa sampai berebut gitu untuk menjadi Kepling? Iya, yang saya pun tak tahu pasti, cuman saya dengar-dengar sekitar 3 jutaan honornya. Gitu. Dari beberapa tahun lalu cuma 2 juta, udah naikkan menjadi 3 juta. Oh, naik 3 juta ya, udah MR ya Bang, berarti UMK ya Bang? UMK. Jadi wajar memang, karena memang ya kerjaan Kepling banyak, luar biasa banyak itu. Capek jadi Kepling itu. Sampai masalah rumah tangga orang pun harus ikut campur kalau ada terjadi konflik rumah tangga. Sedang tidur enak-enak malam itu bisa digedor-gedor, dibanguni. Ada perkelahian tingkat kampung, tingkat kelingkungan. Awak pernah ngerasain itu Bang, bapak awak dulu Kepling. Capek deh Bang jadi Kepling makanya. Iya. Tapi untungnya Medan ngasih gaji yang selayak ya Bang ya. Untuk di Kota Medan sekarang ini UMK banyak yang berebut jadinya Bang ya. Mungkin itu yang menjadi polemik. Kalau misalnya gajinya nggak tinggi, mungkin nggak berebut-berebut kayak gini kali Bang ya. Dulu memang tak ada gajinya ya kan, tak ada gonornya kalau dulu zaman dulu. Sekarang itulah kebijakan pemerintah karena melihat pekerjaan kepala lingkungan itu kan ujung tombak ya kan, ujung tombak di tingkat desa, tingkat kelurahan paling bawah. Tapi itu penting, peranan mereka penting sekali. Stabilitas, keamanan, kesejahteraan juga tergantung kebijakan Keplingnya juga itu kan. Kalau Keplingnya bijak, itu dekat dengan rakyatnya, suasana jadi aman. Oke Abang, terima kasih Abang atas pembicaraan kita hari ini. Tapi kayaknya untuk minggu depan kita tetap akan membahas semua yang permasalahan masyarakat ini ya Bang. Tetap Migor akan tetap kita sajikan ya Bang ya. Kelihatannya Migor belum turun ya juga, Bang ya. Masih tetap menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat ya Bang ya. Memasuki bulan Ramadan sudah itu kan akan diramaikan dengan kenaikan harga yang lain pasti. Iya, oke pemirsa, begitulah Mimbar Fokus kita pada pagi hari ini bersama Bang Jalaluddin. Minggu depan jelang puasa kita tetap akan bahas soal apa yang menjadi fokus utama Koran Mimbar Umum dalam seminggu ke depan gitu. Jadi tonton Mimbar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.